warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi di sini saya selaku host akan melakukan sebuah podcast untuk memenuhi UAS mata kuliah multikultural. Oke, di sini saya tidak sendirian, ada teman saya. Yang satu bernama. Perkenalkan, nama saya Olivia Cecilia Maninguruk dengan NIM 2401050539. Dan saya Nafi Zulfa dengan nomor NIM 2401050541. Dan ada beberapa rekan-rekan kita yang akan kita wawancarai. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Ebas Rizaludin Sidirin dari Medan dengan suku Karo. Perkenalkan, nama saya Bernardus Petambal, saya dari Kabupaten Asmat, suku Asmat. Perkenalkan, nama saya Kasih Christine Zebua, saya dari Sumatera Utara, Kepulauan Nias. Saya dari suku Nias. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin meminta tolong kalian untuk melakukan sebuah wawancara dan bisa dikatakan podcast lah. Ya. Kita ngobrol bareng, sharing-sharing bareng bersama Mbak Olive dan Mbak Nafis. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada kalian. Nah, yang pertama, salah satunya apa sih ciri khas budaya dari kalian masing-masing, persuku kalian yang paling ingin kalian kenalkan ke teman-teman kalian di rombel kayak atau di sebuah komunitas yang ada di PGSD, entah bahasa daerah, tarian atau rumah adat istiadat. Adakah? Ya, ada. Kan Kamu dulu. Iya, langsung jawabannya. Apa yang mau dikenalin? Mungkin yang ingin saya kenalkan. Salah satu ini. Ya, salah satu aja boleh. Kalau itu menurut saya di ruangan atau pokoknya di lingkungan kampus ada beberapa suku yang berbeda. Terus bahasanya juga berbeda. Nah, terus ada yang sukunya sama, cuma bahasanya yang berbeda. Nah, kalau Bernardus pengen mau kenalin ke teman-teman dari Bernardus kan dari Papua kan. Nah, apa yang mau Bernardus kenalin ke teman-teman dari sukunya Bernardus? Yang paling populer di Papua tuh apa yang bisa kamu kenalin? Ya, pokoknya Apa yang gimana? bisa mau kamu kenalin dari Papua ke teman-teman? Ya, contohnya teman-teman mau belajar atau mau cara belajar di suku kami, itu harus ikuti cara atau ikuti proses yang ada di atau di suku kami. Tarian yang terkenal di sana apa namanya? Festival. Festival. Kalau di tempat kamu festival. Ya. Kalau bahasanya itu sama nggak kayak bahasa dari Papua? Misalkan kayak di Jayapura itu sama bahasa kamu beda atau sama? Nah, kalau dari Jayapura itu beda lagi, beda bahasanya. Kalau di kamu bahasanya apa namanya? Kalau bahasa Jawa mau belajar juga di bahasa Asmat mau belajar juga tapi susah diomong. Tapi yang ada yang bisa paham, ada yang tidak bisa paham karena bahasanya sulit. Belajar. tari-tari itu buat apa? Pakai tari itu. Ya, tradisional itu apa Itu biasanya? tradisionalnya kayak macam ada pesta apa harus membutuhkan festival. Di mana tempat ada kegiatan ada. Yang di populernya itu festival di sana tadinya. Terima kasih ya Bernardus. Oke, sekarang mungkin dari Christine. Nah, Christine sendiri sama seperti yang sudah ditanyain sama Rofit, apa yang mau dikenalkan mungkin di lingkungan Christine sekarang ini? Dari pertama saya masuk ke UNES itu ke PGSD ini tuh kan kalau saya bilang saya dari Nias pasti ditanya kamu yang itu ya yang daerahnya ada lompat batunya ya, jadi mungkin yang paling terkenal di Nias dan bisa dibilang ikon Nias itu tuh lompat batu. Iya. Itu aja. Batu lompat.
lompat batu. Itu gimana tuh mainnya tuh? Bukan main itu, bukan main. Iya, Kalau itu- orang mau nikah tuh harus orang yang sudah siap nikah baru lompat pagi gitu ya nggak sih? Kalau dulu tuh katanya laki-laki yang sudah berumur 17 tahun, kalau contohnya dia dianggap sudah dewasa tuh dia harus melompati batu itu. Jadi kalau contohnya dia bisa melompati batu itu, dia dianggap sudah dewasa. Berarti hampir kayak kegiatan pramuka itu dong. Kita dari siaga mau masuk ke penggalan itu kita melompati tongkat pramuka. Nah hampir seperti itu berarti. Ya, lebih tepatnya tuh dibilang acara itu adat istiadat. Itu adat istiadat gitu keluarnya. Kalau batunya itu ada batu tertentu yang udah disiapin apa? Ada batunya tingginya tuh kalau nggak salah 2 meter. Ini 2 meter ke atas. Sampai 2 meter. Sampai kan mereka dari kecil udah diajarin Iya, lompat-lompat. makanya orangnya tuh terkenal dengan kayak tubuhnya yang kuat, kekar, terus yang itu dengan itu yang kan dulu kan ada sejarahnya tuh orangnya itu kan itu yang kuat-kuat, yang kayak tari perang, lompat batu, lempar tombak itu kan dari Nias. Jadi kayak ya emang udah terbiasa dari kecil lingkungannya seperti itu mungkin. Jadi waktu umur 17 tahun udah bisa. Oke, terima kasih Christine. Berarti yang paling pengen dikenali itu lompat batu. Iya, lompat batu. Dan selanjutnya Mr. Vin. Oke, boleh dulu nggak pertanyaannya? Pertanyaan itu apa yang mau kamu kenalin ke teman-teman dari sukumu yang mungkin mau berbagi atau sharing gitu ke teman-teman? Oh, mungkin yang Paling- saya tonjolkan mungkin ini ya, makanan mungkin ya. Oh, iya. Mungkin di arsik ikan emas. Iya. Itu kan zaman kayak mana ya? Udah kayak ke Jakarta, Bandung semuanya udah tahu karena emang setradisional itu arsik emas kan. Mungkin itu doang sih kalau di makanan. Kalau di hal-hal yang lain mungkin saya kurang tahu karena emang kurang memahami budaya. Ya mungkin kalau dari tari sendiri kan ada tuh yang terkenal tuh biasanya. Banyak sih kalau tari itu, tapi karena mungkin namanya tuh landep ya. Kalau di sana tuh namanya landep gitu. Tarinya tuh kayak tari apa ya, ada yang tari kayak pernikahan, kalau ada juga kematian itu ada tarinya masing-masing. Kalau aku tuh pernah lihat tuh yang di TikTok tuh yang tarinya gini-gini tuh pegangan tangan tuh dari Medan nggak? Tari yang pegangan tangan gimana? Ntar gini-gini terus kakinya maju-maju gitu. Itu dari timur. Itu bukan dari Medan. Itu dari Medan. Dia mah gini-gini. Itu Batak. Kalau yang gini itu Batak. Kalau karo tuh dia kan gini. Iya, kalau karo beda sama Batak kan. Beda berarti. Ya. Mungkin kalau dari segi bahasa itu kita tuh kalau lihat orang Batak sebagai orang Jawa nih ya, Ya. itu agak lucu-lucu gimana? Oh. Jadi tuh kita tertarik kalau lihat orang Batak berbicara. Itu bisa tuh kamu ajarin ke rekan-rekanmu tuh. Maaf nih, saya bukan dari Batak, tapi saya dari Karo. Kalau Batak sama karo beda. kalau bahasa mungkin Batak lebih kasar, tapi kalau dari Karonya sendiri itu lebih lembut. Semisalnya itu kalau orang Batak itu manggil perempuan itu kau, kan kurang enak didengar. Tapi kalau orang Karo tuh dia jadinya kam, bukan kamu tapi kam. Dia tidak kasar, juga tidak terlalu lembut lah gitu. Jadi, pokoknya Medan sama karo tuh beda. Mungkin ini ada beberapa marga karo itu yang bisa masuk ke marga-marga orang Batak. Ada. Kayak siapa Liodra itu kan dia Ginting. Ginting. Nah dia tuh marga Ginting itu masuk ke marga Batak juga ada gitu. Ada. Bisa. Kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya Oke, selanjutnya bagaimana sih pengalaman kalian setelah masuk di sini menghadapi situasi berinteraksi dengan kawanmu yang berbeda suku, berbeda bahasa? Apakah ada kendala atau kendala komunikasi dalam proses kalian berkomunikasi dalam membutuhkan kelompok atau belajar dan berinteraksi di kelas? Mungkin kalau dari saya
banyak ya, banyak kayak gimana ya, interaksinya kan banyak, jadi cara memahaminya juga beda. Terus kalau orang-orang kami, orang Batak itu orang Karo itu kayak kalau kerja kelompok itu kan bisa kayak ngomongnya itu agak gimana gitu, kayak biasa anak tongkrongan orang Karo tuh kan agak keras, tapi emang rada anak lucu-lucunya gitu kan. Beda sama kayak orang Jawa di sini, kayak kita ngomong agak kasar dikit mereka tuh bisa sakit hati gitu enak. Jadi mungkin dari cara berbicaranya mungkin bisa kami tuh kayak harus menyesuaikan dengan mereka, jadi agak sedikit sulit tapi tidak terlalu sulit. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi kalau dari Bernadus, Kalau dari saya, kalau kita berbicara dengan teman-teman atau di mana kita duduk atau berkelompok, kalau pakai bahasa sini kurang bisa paham. Kalau bicara yang bahasanya ada yang aku udah belajar, cuma yang lainnya tidak tahu. Tapi semuanya ya di semuanya itu puji Tuhan baik ya. Cara pandangnya, itu cara berkomunikasi dengan teman atau berbicara semuanya baik juga. Nah dari saya itu saja. berarti cuman kurang dimengerti kalau misalkan kita menggunakan bahasa dari daerah masing-masing. Akan tetapi kalau menggunakan bahasa yang sudah ditetapkan yaitu bahasa Indonesia, itu aman lah. Ya aman, tapi ada beberapa bahasa Jawa yang sudah aku tahu bisa berbicara dengan bahasa Jawa. Tapi yang agak sulit itu yang lain dengan cara sulit. Oke, terima kasih Bernadus. Selanjutnya untuk Kristel. Kalau dari aku ya sama ya, mungkin dari segi cara berkomunikasi. Aku masih ingat tuh, masih pas awal-awal ya aku masuk ke PGSD tuh kan, di kelasku kan aku benar-benar sendiri yang luar Jawa, aku benar-benar sendiri yang dari Sumatera. Jadi kayak di antara 45 orang tuh 44 orang tuh Jawa semua. Jadi aku kayak udah agak beda-beda, udah itu ya asal usulnya juga beda kan gitu. Jadi kalau dari segi cara bicara itu tuh tentu beda ya kak ya. Kalau orang Jawa tuh ya sama kayak yang disebutkan itu Bernadus sama Basri tadi. Orang Jawa tuh kesannya lebih lembut ya kan. Kalau orang Nias tuh ya sama gak jauh-jauh beda sih sama orang gitu ya. Khas Sumatera memang gitu kan, tegas. Jadi memang awal-awal tuh aku memang nampak banget, menonjol banget kalau aku tuh dari luar Jawa, karena dari segi dialek bicaranya. Terus kalau contohnya suku Nias ini punya bahasa daerah sendiri, dan bahasa daerahnya tuh benar-benar gak ada yang paham, sulit. Jadi kalau contohnya aku di kos, aku teleponin sama orang tua aku tuh kayak temanku nanya, itu papa kamu marah-marah? Padahal enggak, cuman ngobrol-ngobrol biasa, tapi kayak kok suaranya besar-besar terus kelihatan kasar, padahal itu kalau di kami itu biasa aja. Mereka yang bilang kayak itu kamu marah-marah sama kamu, aku bilang itu enggak marah, itu ciri khas dari bahasa kami di Kaja. Emang lumayan ngegas ya kalau Sumatera Iya, tapi Coba tapi dong bukan contohnya ini. dong. Apa? Ngobrol pakai bahasanya. Pakai bahasa tapi apa? Jadi translate Apa? bahasa Indonesia nanti aku translate pakai bahasa Nias. Misal kalau orang tua nih dari kampung nih nanyain kita, gimana kabarmu di sana? Kuliahmu lancar enggak? Gitu tuh ngobrolnya dengan bahasa Niasnya gimana? Kalau bisa kabar mulai dari sisa sehiau bener gitu. Sebenarnya halus sih kalau didengar. Ya cuman kadang kalau bapak-bapak tuh kan ya kadang suka ngegas. Itu harus karena aku udah mulai belajar di sini. Waktu awal-awal mah itu memang kayak nampak banget. Oke, pasti kan kalian dari suku-suku yang berbeda. Itu pasti di sini kalian masih lah menerapkan nilai-nilai lokal dari suku kalian. Apa sih nilai lokal dari suku kalian yang masih kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sini maupun di perkuliahan? Kalau kami ya dari suku Nias itu kan kayak bahasa daerahnya tuh oh ya si tiba-tiba mana. Artinya tuh kalau dari segi anak Nias itu banyak yang nggak bolehnya, banyak aturannya. Jadi kayak kalau kita di Nias tuh banyak yang nggak bolehnya. Jadi kita kalau mau buat sesuatu tuh diikat dengan adat kak. Jadi contohnya kayak perempuan Nias tuh nggak boleh ya bilang kalau dibilang nggak boleh pacaran ya terlalu ini ya, kayak nggak bisa sebebas itu. Kalau kakak pikir sendiri lah gimana ya, nggak bisa sebebas itu kan. Jadi kayak
ada aturannya masing-masing. Jadi aku sebelum berangkat ke sini juga diterapkan, nanti di sana tuh jangan terlalu ini, berteman sewajarnya, jangan harus bisa pandai-pandai menjaga diri lah gitu ya, harus menjadi kayak tata krama gitu ya. Dan dari Benar, kira-kira kearifan lokal apa yang masih benar bawa di kehidupan sehari-hari di sini maupun di Jogja? Nah, kalau kehidupan sehari-hari ya kan dari semua dari kabupaten atau dari pokoknya dari suku yang mereka bilang itu, di mana kamu berada di salah satu tempat jangan lupakan adat atau istiadat kita masing-masing. Nah, terus kalau macam mau bertemanan jangan berbuat kasar, bertemanan dengan wajah, dengan baik. Gimana teman susah, macam teman susah ya saling membantu, karena sudah mempelajari budaya masing-masing Ya. atau menghormati budaya yang lain. Pacaran sih wajar, tapi tidak menjauhkan satu sama lain. Jadi harus menghormati agamanya atau budayanya. Jadi harus saling menghormati. Jadi dari Benar sendiri itu benar-benar memegang teguh prinsip menghormati apa yang Benar temui. Misal aku ketemu suku Jawa, aku hormat sama suku Jawa gitu. Ya semuanya ya, Saling menghormati. ya, saling Kalau dari Dari saya pribadi ya, mungkin dari dulu tuh saya juga kan jarang tinggal sama keluarga ya, bisa dibilang juga nggak punya keluarga lah. Jadi mungkin saya bawa dari dulu tuh pesannya ya harus selalu mandiri, jangan takut dimanapun kamu berada. Kamu orang Sumatera, jangan pernah takut, mati tanam. Itu yang saya pegang dari dulu. Jadi mungkin mandirinya ya selalu sendiri, jarang gimana ya, sendiri dari semua hal. Sampai kuliah gimana pun semuanya saya tetepin kayak mandiri, harus berani kayak gitu doang sih. Berarti selama di sini kamu nggak ada kayak 10 tusuknya gitu nggak ada? Beda. Menikmati hidup sendiri. Oke. Nah, apakah kalian tuh pernah merasakan menghadapi suatu tantangan dari budaya yang ada di lingkungan kampus? Terus jika iya, bagaimana kalian mengatasinya? Tantangan entah dari suku lain atau budaya lain gitu. Apakah karena kalian pernah merasakan hal tersebut? Tantangan itu bisa berbentuk seperti wah itu si suku Jawa begini, nah di saya Kebiasaan beginilah gitu. apa? Aku dari aku ya, kalau kayak apa tadi kebiasaan Ya, Tantangan biasanya. atau potensi diri kesalahpahaman sama orang kadang gitu. ini aku secara teman-temanku yang di kos dulu kan, aku kan di sini juga mereka jelas semua, terus mereka sama semua, aku Kristen sendiri, aku juga luar jelas sendiri. Ya, terus aku tuh di sini tuh kayak ada aja hal aneh yang nggak pernah aku ketahui di Nias tuh mereka ada, kayak contohnya tuh kayak temanku yang sekarang lagi bareng sama aku tuh, dia kan orang Jawa, dari Vietnam. Nah, jadi dia tuh kayak gimana ya bilangnya ya, kalau dibilang mistis enggak mistis, tapi kayak gimana ya, kalau setiap tuh apa yang dia lakukan tuh kayak dikait-kaitkan sama hal-hal yang gimana ya, Jawa tuh kan kayak gimana ya, terlalu apa sih namanya, gimana sih kan itu Jawa tuh kayak terlalu kayak kata mau ini tuh nggak boleh, nanti ada ininya, nggak boleh ngomong ini, nanti ada ininya, itu nanti ini kamu nggak boleh ngomong gitu sih, nanti kamu gini, tapi aku nggak percaya kan, itu kan tergantung kepercayaan masing-masing. Aku bilang kalau kita percayai pasti terjadi, makanya kalau kita nggak percaya kita nggak bakalan terjadi. Jadi di daerah itu nggak ada, tapi di sini tuh banyak banget orang-orang yang kayak ada dia mandi garam apalah segala macam, aku nggak paham gitu. Iya. Dia mandi garam. Iya, dia katanya kan Iya sih. enggak, katanya kan kemarin kan gitu, dia sering sial gitu, sering menghadapi hal kayak
banyak masalah-masalah. bukan masalah sial gitu, kayak kemarin aku keluar sama dia tuh berdua di motor, nyampe pom bensin tuh joknya nggak bisa dibuka, jadi otomatis kami nggak bisa ngisi, kami udah dibantuin berapa orang di situ rame-rame dibantuin nggak bisa, nyampe di sini bisa dibuka. Terus dia kemarin kerja kelompok, dia platformnya entah di mana dia nongki ya sambil kerja kelompok, di situ tuh di tempat kerja kelompok tuh laptopnya tuh nggak bisa diotak-atik, sampai di sini aku otak-atik bisa, jadi kayak dia merasa ada yang aneh, dia kayak aku pasti diikutin sama ini kayak jadi aku bilang bisa memakai negara gitu, kayak hah, jadi itu mungkin ya itu kepercayaan dia, tapi aku biasa aja ya, itulah yang harus dihargai gitu, nggak menjadi permasalahan ya. Dan juga apa bisa digarisbawahi, enggak semua orang Islam itu melakukan hal tersebut. Iya. Itu dari beberapa, kan Islam juga banyak. Dari lingkungan kadang. Mungkin dari kepercayaan atau gimana aku nggak tahu. Ini dari kamu. Mungkin kalau dari saya bahasa ya, kalau bahasa Jawa tuh saya kira bahasa Jawa tuh bahasa kayak gitu loh, ternyata ada halusnya, kasarnya, ada ngapak, makin banyak, jadi kayak merasa jadi tantangan, ini aku belajar bahasa Jawa yang ini deh, bahasa Jawa kasarnya dulu deh, besok halusnya dulu deh, besok kok ini ada lagi ngapak ya gitu kan, kayak banyak banget bahasa Jawa. Aku kira kayak bahasa Jawa ya bahasa Jawa aja kayak satu gitu kan, untuk semua, ternyata dari sekian banyaknya bahasa Jawa banyak juga macam-macamnya. Sunda juga Jawa. Iya, kalau Sunda kan kayak mungkin kalau Sunda tuh terlalu aneh ya kan, kalau Jawa tuh kalau Sunda makan dahar kan, kalau bahasa Jawa di sini kan makan itu mangan. Kayak Batak. Iya kan, jadi agak aneh gitu ya, kayak jauh gitu dari Jawa Barat ke Jawa Timur tuh atau Jawa Tengah ini beda kan, terlalu jauh. Dahar itu sebenarnya bahasa Kramat. Keramat. Keramah. Oh. Bahasa Kramat itu jadi bahasa Jawa yang paling halus. Oh. Dahar. Sebenarnya kalau orang-orang Jawa itu dahar juga paham dahar. Oh. Cuma itu tuh biasanya kebiasaan tersebut dilakukan untuk ngomong sama orang yang lebih tua. Dalam arti kita ngomong sama orang tua kita nih, bapak sama dahar. Itu bahasa halus, bahasa Kramat. Cuman kalau kita sama-sama temen, apalagi Jawa Tengah atau apalagi Jawa Timur, semangat gue. Kan kasarnya kalau Ya. sama-sama seumuran kan. Oke, aku dapat ilmu lagi nih. Tuh Kradus. bahasa itu bisa dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa macam lapar ini ya, kalau lapar berbeda. Kalau di sini kan nyong, kalau aku berarti nyong itu saya, nyong kentut banget, itu kan kayak bahasa di sini. Itu lebih tepatnya kalau nyong kencot banget itu bahasa ngapak. Ya itu ngapak. Itu nyong kencot banget itu kalau nggak salah ada di Tegal, di Brebes, sama di Banyumas. Ya, kalau Pekalongan beda lagi. Pekalongan itu masih ikutnya di kayak Jawa Tengah ini. Tapi ada beberapa yang kayak Iya, Risma itu aku nyong juga masih pernah. nyong. Ya nyongnya doang, kencotnya enggak. Gitu loh, beda-beda. Kalau nyong kencot banget itu pasti 3 tempat itu. Kalau nyong semua ngapak kebanyakan nyong. Nyong, Risma suka. oh kan kita kalau orang Jawa kowe. Kasar kan. Kalau Tegal sana kon. Kalau yang sana masih kowe tapi nyongnya tetap nyong, nggak aku. Gitu. Kayak gitu. Jadi Ada tantangan nggak Bernardus buat? nah, kalau saya nggak ada tantangan sebenarnya aman. Tapi yang bahasa katanya itu kayak macam berulang tuh. Kowe yang baik gitu. Itu bahasa itunya aku paham. Itu bicara aja sama teman. Kamu itu ada aja. Iya. Ikuti ini bagus. Kasih aku salut gitu. Mari ayo kita kalau kita ayo kita barang lagi bahasanya. Jadi gimana bahasanya ya kita harus mempelajari dengan bahasa yang lain. Jadi itu keterkaitan dengan bahasa itu buat Bernardus sendiri itu bukan sebuah tantangan, tapi itu sebuah pembelajaran yang ingin Bernardus ketahui, karena hal tersebut menurut Bernardus baik gitu kan. Oke, ini pertanyaan dari kami yang terakhir. Menurut kalian apa sih hal yang terpenting yang bisa dipelajari mahasiswa PGSD
dari keberagaman suku di Indonesia untuk diterapkan di dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar? Ya, boleh. Kalau dari aku yang bisa aku pelajari dari keberagaman suku yang ada di Indonesia ini tuh setiap daerah, setiap wilayah tuh mempunyai ciri khas masing-masing dan ciri khasnya tuh berbeda-beda. Jadi kita sebagai calon guru itu kita harus bisa belajar bahwa memahami bahwa perbedaan itu bukanlah menjadi satu permasalahan, tapi perbedaan itu bisa menjadi kayak cara kita untuk bisa melengkapi, mengenal satu sama lain. Tidak ada yang menjadi permasalahan, tapi kita terus belajar bahwa perbedaan itu satu hal yang unik yang bisa memberi kita ciri khas, identitas tersendiri dalam diri pribadi, lepas pribadi. Dan jika kelak kita menjadi seorang calon guru, kita bisa mengajarkan kepada anak kita untuk saling menghargai, menghormati, saling menyayangi tanpa memandang perbedaan yang ada. Gitu. Anak-anak kita, Anak-anak anak-anak didik. anak betul-betul. Gak apa-apa, santai aja, kita podcast ngobrol santai. Berarti seperti itu ya, tidak ada hambatan. Intinya Ya, itu, kita ya. harus bangga dengan suku kita. Betul, itu bukan menjadi permasalahan, perbedaan itu bukan jadi permasalahan, tapi itu yang harus dilestarikan menjadi ciri khas kita. Gitu. Itu menurut aku. Oke, mungkin dari saya kan penerapan suku-suku budaya yang jadi sekolah dasar ya, mungkin bisa mengajari anak-anak itu caranya toleransi, menghargai budaya orang lain. Mungkin seperti orang Jawa ketemu orang Batak, ada yang kasar, ada yang halus nih. Kita ajarin tuh, kalau ngomong sama orang Jawa kayak gini, jangan terlalu kasar, mereka biar nggak sakit hati gitu kan. Nanti ada orang Papua kan orangnya ramah gitu kan, jangan dong cuek-cuek gitu kan. Mungkin dia terramah, jangan dia sakit hati karena terlalu cuek. Mungkin kayak gitu sih, kayak penerapannya mungkin ke nanti ke SD-nya tuh kayak mengajarkan cara berinteraksi yang baik dari berbeda agama atau berbeda budaya gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Kalau dari saya menerapkan atau menghargai sesama manusia atau menghargai siswa yang berbeda budaya. Di mana siswa berbeda budaya, terus kita mempelajari tentang anak-anak kalau gini tidak usah dipahami karena ini hal tidak baik. Mau belajar itu hal yang baik atau supaya kedepannya itu bisa jadi orang yang baik. Terus kalau mereka macam tidak memahami, ya harus memahami terlebih paham macam bagaimana caranya kalau bahasanya begini tidak usah dipahami. Kalau mereka sebutkan bahasa begini diterima, anggaplah itu mempelajari satu sama lain. Jadi mereka pakai bahasa sendiri atau mereka berbicara di negara karena juga berbicara dengan teman. Nanti dia kan nanti balik bertanya sama kamu kan, ya mungkin kamu bisa jawab itu bahasanya yang ada atau yang aman. Ya supaya anak-anak itu bisa memahami beberapa bahasa atau budaya yang lain. Mungkin dari Mbak Nafsi atau Mbak Opif masih ada yang mau diobrolin? Mumpung waktunya masih ada nih, kita masih bisa podcast lagi nih. Ya, tanya apa saja nanti. Ya, pokoknya apa ya, kan kalau misalkan dari teman-teman di sini kan pastinya punya sesuatu yang ya, kalau dia tadi bilang dia nggak punya culture shock kan. Nah, kamu punya culture shock di sini? Enggak punya. Berarti pas datang sini kayak misalkan kan kadang kita kalau misalkan berinteraksi sama teman-teman, kadang kan orang Jawa tuh suka kebablasan kalau ngomong. Misalkan mereka lagi ngomong padahal ada kita nih yang beda suku kan. Saya sendiri sering, misalkan teman-teman lagi cerita-cerita gitu, saya juga pengen tahu apa yang mereka omongin kan. Tapi mereka tuh udah tahu kalau ada saya, tapi mereka tetap gunain bahasa Jawa. Jadi misalkan mereka udah cerita, saya bilang boleh translate gak? Jadi kan mereka capek 2 kali dong. Habis mereka ceritain, translate lagi ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman pernah gitu juga nggak? Sering. Mereka macam pakai bahasa Jawa, tapi
mereka balik ya tadi kita obrolnya itu kayak begini, harapan yang bahasa Indonesia. Oh, ditranslate Tapi lagi. teman dia tuh masih mau merasa di Indonesia, bukan males lah intinya istilahnya. Nah kalau saya memang mereka mau translate cuma karena kayak Suruh dulu. iya dia harus disuruh dulu karena juga kayak apa ya artinya ya gitu. Jadi kayak ya gitu lah. Kalau kamu sendiri kayak gitu apa enggak? Kalau saya sih diamin aja sih, biarin aja. Saya juga malas membahasnya sih. Ngapain dibahas juga kan? Ya, itu aja sih yang kamu. Ada. Oke. Oke, mungkin terima kasih dari teman-teman Papua, dari teman-teman Medan, dari teman Nias, udah mau kami undang untuk hadir di dalam sebuah forum podcast ini dan membantu kami untuk mengetahui beberapa kendala maupun suku-suku yang kalian bawa dari suku kalian sendiri. Terima kasih buat podcastnya. Oke, mungkin kita pamit karena telah usai podcast ini. Saya Rofi Rosyauki selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.